Hadirin wal hadirat yang kami muliakan, sampailah pada acara kelima Kuliah Wahidiyah. Kuliah Wahidiyah beserta mujahadahnya akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Kyai Zainuddin Tamsir selaku Ketua Dewan Pimpinan Pusat Penyiar Sholawat Wahidiyah. Kepada beliau waktu dan tempat dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi dzil ula wa dzin nawal wa dzil jalali wal jamali wal kamal. Ya Rabbana salli wa sallim daima ala Rasulil Mustafa man qad sama wa alihi wa sahbihi wa kulli man azzamahu fi kulli hali wa zaman, la siyama fi syahri wa huwa yuladu wa kulli mu'mini yuwahidu lillah billahi alladhi qad amila bil wahidiyati bi fadlil ula. Ya Rabbana bi fadlika ya Rabbana akhsyur lil bina'i khalqaka wa bil musyafa'i syafi'il umami ya Rabbana salli alaihi sallimi. Ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini bi'idhnillah wanzur ilayya sayyidi binazrah musilatin lil hadratil aliyah amma ba'du.
Hadratul Mukarramin wal Mukarramat, para alim wal ulama, para kiai ingkang kula hormati, yang saya hormati para pengurus penyasat Al-Hidayah dari berbagai tingkatan, pejabat pemerintah dari berbagai tingkatan yang berkenan hadir, khususnya Bapak dari Koramil dan Polsek Kawedanan, Bapak Kepala Desa beserta perangkat desanya, hadirin wa hadirat beserta mujahadah rubu isanah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lebih pantas dan suatu kewajiban bagi kita bersama, terutama yang hadir di tempat ini, adalah bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada malam hari ini dan kesempatan ini kita bersama diberi anugerah fadl dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin secara khusus, dalam arti tidak semuanya dari penduduk Kabupaten Magetan mendapatkan fadl ini. Setidaknya acara malam hari ini yang dikemas dengan nama Mujahadah Rubu Isanah Penyiar Salat Al-Hidayah Kabupaten Magetan, ternyata di dalamnya terkandung berbagai majelis yang semuanya bernilai luar biasa. Setidaknya ada 9 majelis di dalam acara Rubusanah malam hari ini, yaitu 1 majelis ilmi. Di dalam majelis ini kita sedikit banyak juga membahas tentang ilmu, terutama ilmu kesadaran kepada Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam, suatu ilmu yang dinamakan ala ilmun nafi, ilmu yang sangat bermanfaat dan berguna. An-nafi walladzi yuqarribuka ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang bisa mengantarkan hati kalian untuk sadar kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kedua kalinya majelis ini bisa dinamakan majelis zikri atau majelis zikir, karena dari awal tadi saya ketahui dan saya lihat semuanya bernuansa zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga zikir kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga kalinya majelis mujahadah, karena di arena ini nanti namanya saja sudah mujahadah rubu isanah. Tentunya dalam pelaksananya ini nanti bernuansa mujahadah, bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam, mengadakan persoalan dan permohonan. Dan juga majlis dakwat, majlis berdoa. Di sini sudah ditampilkan doa bersama. Terima kasih. Berarti majlis ini adalah majlis dakwat atau majlis berdoa, mengadakan permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga majelis sholawat, di mana-mana ada tulisan acara sholawat itu, misalnya Magetan bersolawat ya. Malam hari ini teladan bersolawat, tidak hanya teladan, Kawedanan bersolawat, tidak hanya Kawedanan, Magetan bersolawat, karena yang melaksanakan adalah penyiar salat Al-Hidayah Kabupaten Magetan. Berarti majelis ini juga bisa dinamakan dan terkandung di dalamnya adalah majelis selawat. Dari awal tadi yang dibaca adalah sholawat, sholawat kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
dan juga bisa dinamakan majlis muhasabah, majlis koreksi diri. Karena di dalam pelaksanaan mujadah wakidiyah ini selalu kita dibimbing dan diantarkan untuk senantiasa mengoreksi diri kita sendiri. Lebih banyak mengoreksi dirinya sendiri daripada mengoreksi dirinya orang lain. Maka dinamakanlah majlis ini nama majlis muhasabah. Di dalam doa-doa kita nanti kita diantarkan untuk senantiasa bertaubat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, baik dosa-dosa diri kita, dosa-dosa dengan Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dosa kepada sesama, dosa kepada orang tua dan lain sebagainya. Maka di majlis ini pun juga dinamakan majlis taubat. Di antara satu dengan yang lain mungkin ada yang hubungan famili atau teman, sehingga dalam majlis ini kita bertemu. Mungkin lama nggak bertemu, di sini pun bertemu, sehingga majlis ini juga bisa dinamakan atau diniati majlis muwasalah atau majlis silaturahim. Dan tidak ketinggalan lagi termasuk inti yang pokok dalam majlis ini adalah majlisul zikra li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, majlis memperingati hari wiyosanya beliau junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah diantaranya sedikitnya 9 majlis terkandung dalam acara ini. Lantas nilai dari majlis-majlis itu bila mana kita laksanakan di malam hari ini dengan niat yang tulus, semata-mata mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan utama dalam hati kita adalah pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala semata, yakni kita menerapkan lillahi taala, ikhlas lillahi taala. Tidak karena pamrih ini dan itu, namun semata-mata pamrih pada ridho Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu kita menyadari dengan sesadar-sadarnya kita bisa hadir di arena ini bukan karena kelebihan kita, bukan karena keistimewaan kita, bukan karena kekuatan dan daya kita saja, namun kita menyadari kehadiran kita di arena ini semata-mata karena fadl Allah Subhanahu wa taala, karena diberikan daya dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ini sebagai jiwa dalam kehadiran kita di arena mujadah busana ini. Tiada daya apapun, tiada kekuatan manapun tanpa pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Tiada daya dan tiada kemampuan di alam ini tanpa dari Allah Subhanahu wa taala. Ini diterapkan dalam jiwa kita dalam ketika kita mengikuti acara mujadah busana khususnya, dan juga dalam kehidupan kita sehari-hari pada umumnya. Di samping lillah billah, kehadiran kita di arena ini dan juga dalam segala amal perbuatan yang baik kita niati, kita dasari dengan rasa ittiba li Rasul sallallahu alaihi wasallam, derek tuntunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak mungkin bisa melakukan segala sesuatu tanpa ada jasa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan kelahiran beliau,
dan juga diutusnya beliau sebagai Rasulullah SAW bagi umatnya khususnya dan bagi jami'al alamin pada umumnya adalah merupakan
kita mohon ditambah, sadarnya ditambah, supaya kemarin sadarnya sekian, hari ini ditambah lagi, untuk besok ditambah lagi dan ditambah lagi, sehingga hati kita benar-benar sadar pada Allah SWT, terutama pada saat kita dipanggil oleh malaikat Israel nanti dalam keadaan sadar pada Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah SWT, di sini majelis doa, majelis da'wat, banyak doa yang dikumandangkan dan diucapkan oleh para pengamal Wahidiyah, khususnya pada malam hari ini kepada Allah SWT. Baik doa itu untuk diri kita masing-masing, karena kita membutuhkan maka kita bermohon, dan juga kita doakan untuk keluarga kita, tetangga kita, lingkungan kita, masyarakat kita, dan juga umumnya bangsa dan negara kita. Bahkan di dalam Wahidiyah ini ada, kita diberi tuntunan doa, tinggal mengucapkan, tinggal menerapkan, sudah disiapkan tanpa kangelan ngarang dewi, karek muni gelem karo ora, ngoten tok bahasane wong Jawa, tinggal mengucapkan dan menerapkan, yaitu suatu permohonan yang kita mohonkan tidak hanya 1, 2, 3, 4, namun yang kita mohonkan adalah seluruh makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karek muni tok wis oleh sakmono kae. Rasulullah SAW dawuh, ma min abdin muslimin yad'u li akhihi ayat'u li ghairihi bi dhahril ghaibi illa qala malakun balaka bimisli dzalik. Tiada seorang muslim yang berdoa mendoakan pihak lain tanpa diketahui oleh yang didoakan, bidhoril ghaib, sing didongakne gak ngerti, kecuali di situ Allah mengutus suatu malaikat untuk berdoa, mendoakan orang yang berdoa itu dengan doa walaka bimislin, kamu akan mendapat seperti apa yang kau ucapkan dan doakan itu. Kita diajak berdoa, nanti kita terapkan bersama-sama dengan berbagai doa yang bersifat umum. Di antaranya kita diajak berdoa mendoakan umat manusia alam dunia, jami'al alamin, baik itu manusia atau jin, dengan doa waj'alil anama musri'in bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Allah, jadikanlah umat manusia sealam ini termasuk jin segera atau secepat-cepatnya sadar mengabdikan diri kepadamu Rabbil alamin. Kita berdoa memohon pada Allah SWT, mudah-mudahan manusia sealam dunia ini termasuk jin sealam dunia ini oleh Allah SWT hatinya diberi hidayah, dibuka sehingga mereka sadar mau mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita karek muni tok. Ya mudah-mudahan malaikat itu doanya mandi. Malaikat berdoa walaka bimislin, kamu ya akan mendapat seperti itu. Kita mohon hidayah untuk makhluk, untuk umat manusia. Ya mudah-mudahan walaka bimislin kita segera diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebanyak
manusia yang kita doakan. Lebih daripada itu ada doa, Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil baldah ya Allah. Ya Allah, limpahkan berkahmu kepada seluruh makhluk ciptaanmu. Pinten Bu makhluk ciptaannya Allah Bu? Pinten jumlahnya? Namanya makhluk yaitu masiwal kholik. Selain Allah itu adalah makhluk, baik itu kelihatan maupun enggak kelihatan, di alam dunia ini atau di alam luar sana, itu selain Allah namanya makhluk. Ini kita mohon pada Allah, mudah-mudahan seluruh makhluk ciptaannya itu diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cara ngitung piro ngakeh makhluk gak ada yang tahu, illallah, selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya kita mohonkan berkah, mudah-mudahan diberi berkah. Apa itu berkah? Wong Jawa ngarani berkat. Berkat itu tambahan. Kenduran yang kono wis mangan mulai digawani berkat. Namun berkat dalam bahasa ini tidak sama dengan berkatnya orang kenduren. Berkat di sini al barakatu ya ziyadatul khair. Yang dinamakan berkah yaitu tambahnya kebaikan. Hidup kita diberi berkah, hidup kita ditambah kebaikannya. Rezeki kita diberi terbuka, berarti rezeki kita diberi tambah kebaikannya. Keluarga kita diberi berkah, berarti keluarga kita ditambah kebaikannya. Ya. Semua saja di desa kita diberi berkah, berarti ditambah kebaikannya desa ini. Kecamatan kita diberi berkah, berarti kecamatan kita diberi tambah kebaikannya. Lebih-lebih dalam doa ini setelah bima khalaqta, secara umum seluruh makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada permohonan yang khusus, yaitu dikhususkan wahadzihil baldah ya Allah, khususnya negaraku ini ya Allah. Bagi kita sebagai bangsa Indonesia, wahadzihil baldah yang dimaksud adalah negara Indonesia. Para pengamal Wahidiyah dituntun dengan Wahidiyah itu untuk setiap bermujadah minimal ndongakne makhluk dan negara berkah 7 kali Pak, 1 kali mujadah. Seandainya ada pengamal Wahidiyah mujadahnya setiap ba'da sholat, berarti berapa kali sholat fardu itu? 5 kali. Doakan negaranya ini 7 kali 5 tanpa dipasang pamflet seperti ini. Sekalipun di sini dia doa bersama, namun di luar bersama ini, di rumah masing-masing para pengamal Wahidiyah mendoakan negaranya. Cuma di rumahnya tidak diberi pasang pamflet. Pengamal Wahidiyah ndongakne negara ini gak itu, tidak perlu dikitukan. Sekalipun di kamar yang gelap pun juga berdoa, Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil baldah ya Allah. Inilah pengamalan Wahidiyah. Lan ngejak wong ngamale Wahidiyah niku angel. Penak napa gampang Bu? Angel. Kenapa? Saking kebeken donga. Isine lho saking gedene isi. Lho saiki donga napa? Kita sudah belajar setiap hari, kan ibu-ibu ngajari anaknya. Ketika makan, putra wayah panjenengan ajari donga napa, Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Terus maca Allahumma barik lana fima razaqtana. Ya Allah, berilah kami berkah
dalam segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku. Ini ndonga kanggo awake dhewe. Bendina mangan ndonga namung mboke gak didongakne, paklike gak didongakne, tanggane gak didongakne. Ndonga kanggo awake dhewe. Allahumma barik lana fima rozak tanah sing kula ombe niki lah mugi-mugi panjenengan paringi berkah. Sing di panjenengan mboten panjenengan ombe mboten kula dongakne. Pas dahar sing kula dahar kula pangan iki lah muga-muga panjenengan paringi berkah. Sing panjenengan dahar mboten kula dongakake. Namun tengene wakidah kita diwarai aja sing mbok pangan tok, sing mbok dongakne berkah. Suwono berkah sing dipangan keluargamu kabeh, tanggamu kabeh, lingkunganmu kabeh, masyarakatmu bahkan sak negaramu kabeh. Dongano barokah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil badah ya Allah. Kalau kita mohon berkah, setiap sholat subuh kita mohon berkah. Babarik apa? Babarik li fima atoit. Kapan? Wayah apa itu? Doa kunut. Wabarik li fima atoit. Berilah kami, berilah kula berkah segala sesuatu ingkang panjenengan paringaken dhateng kula. Niku ndongane Pak mboten niku? Mboten. Apa salah? Mboten salah. Itu tuntunanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun di sini kita diberi cara yang lebih berkembang lagi karena situasi. Situasi zaman akhir tidak seperti masa-masa keemasannya Islam, masa-masa Rasulullah, masa-masa sahabat dan tabiin. Soal situasi zaman akhir ini kalau orang beribadah waktunya sangat singkat, banyak sibuknya ya, maka diberilah oleh Allah SWT karunia yang berupa doa-doa yang di situ sekalipun dengan bahasa yang singkat namun isinya banyak. Dulu kalau ke Jakarta, dari Mbak Magetan sini ke Banyuwangi 1 minggu belum sampai katanya bapak-bapak mbah-mbah kita. Mereka apa? Melaku. Nah sekarang ke Jakarta berapa jam? Sampai lebih-lebih sudah ada tol. Lu udah cepet mana? Kok kita udah sampai 12 jam 10 jam lu itu ke Madiun. Kok Jakarta lebih cepat. Kenapa? Masanya sudah berbeda. Begitu juga doa-doa. Nek doa wong saiki kaya wong biyen gak eneng sing kuat. Suatu amalan saja kalau dulu ya, suatu doa saya diberi doa oleh Pak D saya iki lho amal lo ben apa ben pas gitu napa bae ayat ya, satu ayat terus pengamalannya dicarani amalno diwaca ping 1000 saben bengi posomu teh 40 dina. Kula jawab nek tarah padha-padha diwehi ilmune kula nyuwun sing dadi mawon. Bener saya maca kuwi tamu kula pas kitong itu karo kula. Ndak ya ora iso jebule. Ya, sapa zaman saiki kon mute 40 dina sanggup, Pak? Sinten sing sanggup ngacung 40 dina mutih untuk menerima kesadaran kepada Allah Subhanahu wa taala? Sinten sing sanggup ibu-ibu? Kok 40 dina 3 dina kon mutih anakku wis keluwen rene sing masak nih. Repot ini dan itu. Maka dalam Bahidiyah diberi suatu tata cara yang simpel. Kalau toh mau mengamalkan dengan sungguh-sungguh tidak sampai mutih 40 dino, lungguh setengah jam minimal atau 1 jam mungkin. Amanolah lembaran Bahidiyah nu saben dino 1 khataman selama 40 dino. Kalau sungguh-sungguh akan diberi oleh Allah SWT berbagai karunia. Toh seandainya itu pun belum mungkin, lembaran Bahidiyah ini belum mungkin karena sibuknya, karena banyaknya acara, atau karena tidak ada yang nuntun atau yang bimbing. Ambillah kalimat yang pendek dari lembaran Bahidiyah itu, yaitu kalimat Ya Sayyidi Ya Rasulullah, Ya Sayyidi Ya Rasulullah. Krungu pisane apal nggih?
Menapal kabeh nggih. Bapak polisi, Bapak Keramil nampi krungu pisan tok ngono menapal niki mon. Gak sangenteni belajar ngaji golek Iqra nih. Belajar golek buku Iqra. Krungu tok bisa napal. Lah, pun mudah dihafalkan. Panjenengan amalaken, usahakan setiap malam golek wekdal sing longgar utawi sing tenang nek saged. Utawa nek ra saged ya sak wektu-wektune. Dengan membaca Fatihah 7 kali. Sahabat tadi pun maca Fatihah ping 7, lajeng maca ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah. Mboten sah cepet-cepet ya aja alon-alon kayak sedengan. Yang penting dijiwai. Bagaimana menjiwai? Menjiwai merasa dirinya banyak dosa, merasa dirinya hina, penuh kezaliman, suwa
kita meneteskan dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebutaan kita dari hidayah Allah, mudah-mudahan hati kita segera dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita diberi hidayah Allah Subhanahu wa taala. Di samping untuk diri kita juga untuk keluarga kita, tetangga kita, masyarakat kita, dan seluruh ahli kubur kita mohonkan pula kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mohonkan syafaat kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari segenap perhatian kita pusatkan bi hadratillahi subhanahu wa taala. Merasa benar-benar di hadapan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang rahmatan lil alamin, yang kita peringati maulidnya. Kita mohon syafaat pada beliau para hadirin. Di samping itu kita dasari pula semata-mata mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Merasa tiada daya dan kemampuan tanpa diri oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada bisa seperti ini tanpa mendapat jasa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari hadirin hadirat adab lahir batin kita atur yang sebaik-baiknya. Al-Fatihah. 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 Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, sebentar lagi bulan Desember, bulan depan, Penyelesaian Wahidiyah wilayah Provinsi Jawa Timur akan mengadakan hajat yang besar. Kalau di DPC Rubuh sana, kalau tingkat PSI wilayah adalah nisfu sana, mujadah setengah tahunan. Maka kami sampaikan kepada seluruh pengamal Wahidiyah di Magetan, termasuk wilayah Provinsi Jawa Timur, ikut serta memberikan dukungan moral, material, dukungan doa dan mujadah untuk pelaksanaan mujadah nisfu sanah yang akan datang, yaitu setiap mujadah setelah Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil badah, ya Allah, ditambah wa fi hadhil mujadati nisfi sanah, ya Allah, minimal 7 kali, lebih boleh. Utamanya kalau mujadah sendiri kok mek pitu kok sithik men ping 17 monggo, ping 17 men ping 100 monggo, ping 100 ping 1000 ya monggo ya. Kalau untuk sendiri, namun kalau berjamaah kita lihat kondisi jamaah. Kita memberikan dukungan pelaksanaan mujadah nisfu sanah, termasuk mujadah malam hari ini. Nanti kita juga memohon dan permohonan ini kita tambah wa fi hadhi mujadati nisfi sanah, ya Allah, 7 kali. Mari hadirin hadirat, Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasi mi'adati ma'lumatillahi wa fiyullati wa amdati. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasi mi'adati ma'lumatillahi wa fiyullati wa amdati. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi ma'lumatillahi wa fiyullati wa amdati. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi ma'lumatillahi wa fiyullati wa amdati.
Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi ma'lumatillahi wa fi'ullati wa amdadi. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi ma'lumatillahi wa fi'ullati wa amdadi. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi ma'lumatillahi wa fuyullati wa amdadi. Allahumma kama anta ahlu salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wa ahlu. Nas'aluka Allahumma bihaqihi an turiqana fi lujjati bahril wahdah hatta la nara wa la nasma'a wa la najida wa la nuisa wa la nata'arraka wa la naskuna illa biha wa tarzuqana tamama maghfiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma hadha bihal muka wa asahu kitabuk birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma kama anta ahlu salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wa ahlu. Nas'aluka Allahumma bihaqihi an turiqana fi rujati bahril wahdah hatta la nara wa la nasma'a wa la najida wa la nuisa wa la nata'arraka wa la naskuna illa biha wa tarzuqana tamama maghfiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma hadha bil muka wa asahu kitabuk birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma kama anta ahlu salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wa ahlu. Nas'aluka Allahumma bihaqihi an turiqana fi lujjati bahril wahdah hatta la nara wa la nasma'a wa la najida wa la nuisa wa la nata'arraka wa la naskuna illa biha wa tarzuqana tamama maghfiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma hadha bil muka wa asahu kitabuk birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat, selawat berikutnya ini adalah salawat
saljul qulub, pendingin hati. Bagi hatinya yang panas-panas, jika dibacakan ini insya Allah bisa segera dingin para hadirin hadirat. Dan selawat ini menuntun dan membimbingkan kepada pembacanya, pengamalnya untuk merasa penuh zalim, merasa penuh dosa, untuk merendah serendah-rendahnya di hadapan junjungan kita Rasulullah SAW, sehingga pengamalnya atau kita dituntun dengan bacaan dan pengakuan faqad zalamtu abada ya Rasulullah, sungguh aku senantiasa berbuat salah ya Rasulullah, sungguh aku selalu berbuat zalim. Mari kita buktikan dan rasa ini di hadapan junjungan kita Rasulullah SAW untuk memohon bimbingan dan pertolongannya. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nura khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad dalamtu abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa inda rudda kuntu sahsan hanika. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nura khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad zalamtu abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in tarda kuntu sahsan hadika. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nura khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad zalamtu abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa inna rudda kuntu saksan hadika. Ya sayyidi ya Rasulullah, 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 ya ayyuhal wasu salamullah alaika rabbini bi'idhnillah wangzurina ya sayyidi binazra musilla dinil hadratil aliyah. Ya ayyuhal wasu salamullah alaika rabbini